Ini video saya bikin buat para suami, oke, yang bingung kenapa istrinya kayaknya makin hari makin menggila. Nggak ngerti kenapa ini istri nggak pernah respect sama suami dan nggak nurut apa kata suami, oke. Dan banyak suami yang udah pusing, garuk-garuk kepala, nggak tahu apa lagi, udah dijelasin beberapa kali tapi nggak ngerti juga istrinya, oke. Ini video wajib nonton sampai habis. Oke. Kenapa banyak cewek, banyak istri zaman sekarang yang menggila? Oke. Bahkan banyak suami yang pengen kirim istrinya ke dukun untuk disembuhin katanya. Dan mereka nggak tahu, udah segala macam saya cobain. Udah saya beliin bunga, udah saya beliin makanan favoritnya, udah saya ikutin, dia suruh bersihin rumah, saya bersihin rumah, tetep aja masalahnya nggak selesai. Istri saya nggak respect, nggak hormat sama saya, oke, nggak nurut apa yang kata saya bilang. Dan sebelum saya mulai juga, ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi ya, saya udah tahu istri saya 15 tahun lebih. Jadi saya tahu ini rata-rata 99% masalah rata-rata cowok. Oke, mereka garuk-garuk kepala nggak tahu kenapa. Oke, sekarang saya mau bahas dulu kenapa banyak istri, banyak cewek yang menggila zaman sekarang. Karena cowok zaman sekarang ya sudah tidak semaskulin cowok zaman dahulu ya. Banyak cowok yang karena pola hidup zaman sekarang yang seharusnya energi lebih ke maskulin, oke, lebih maskulin ini adalah energi yang bertanggung jawab, jujur, mensupport atau mendukung istrinya secara keuangan dan juga memberi perlindungan buat istrinya. Tapi sekarang suami karena gaya hidup zaman sekarang banyak makan gula ya, nggak kayak zaman dulu orang harus berburu buat binatang segala macam. Zaman sekarang suami tinggal pesen Gojek dan makan makanan juga manis-manisan ya. Makin lama makin kesini suami makin lemah. Oke, banyak suami, banyak cowok yang candu film biru ya, banyak cowok yang candu makan manis-manis, banyak cowok yang candu judi, banyak cowok yang pokoknya ada yang candu narkoba. Karena cowok makin kesini makin lemah, oke. Cowok nggak bisa melindungi istrinya sendiri, oke. Energi maskulinnya ya, karakter maskulinnya makin berkurang makin kesini. Karakter maskulinnya itu yang memberikan perlindungan untuk istrinya, yang bisa mensupport secara keuangan, ini nggak lagi, oke. Dan cowok akhirnya menjadi feminin. Banyak cowok yang sekarang hobinya makan manis-manis, males-malesan, nggak olahraga, oke, dan nggak bisa dipercaya dan nggak jujur kadang-kadang, oke. Ini karakter cowok zaman sekarang. Dan juga banyak cowok yang nyari jalan pintas, nyari kepuasan sementara. Jadi misalnya kalau mereka pengen uang, bukannya kerja keras, mereka judi. Banyak cowok yang pengen misalnya dapet cewek, pengen mendapatkan kepuasan seksual, bukannya PDKT mencari pasangan ya, atau memuaskan istri, atau mendapatkan kepuasan dari istri ya, tapi mereka nonton film biru, mereka cari jalan singkat. Kenapa susah-susah banyak cowok pikir untuk ngerapitin cewek atau untuk bikin hubungan dengan pasangan lebih baik, kalau misalnya saya bisa nonton film biru dan udah terpuaskan. Oke, ini masalahnya. Banyak cowok yang nyari jalan pintas, instant gratification, kepuasan sementara. Dan kepuasan sementara ini memberikan kebahagiaan cuma hari ini doang, tapi jangka panjangnya makin menurun, makin stres, makin depresi ke depannya. Kamu lihat, semua orang yang misalnya tiap hari mas-malesan, makan donat, nonton film biru, judi, mentalnya makin lemah dan jangka panjangnya pasti bakal depresi. Oke, ini pengalaman saya sendiri. Saya sendiri minum judi segala macam zaman dulu. Hidup saya depresi, stres, hubungan saya dengan pasangan juga berantem tiap hari. Oke, dan energi saya habis. Saya jelasin ke istri saya gimana pun dia nggak ngerti, dia nggak respect sama saya. Oke, sampai suatu hari saya pelan-pelan belajar merubah gaya hidup saya, baru pelan-pelan istri saya juga bisa respect, lebih respect buat saya. Oke. Jadi saya bahas lagi, banyak cowok yang zaman sekarang karakter maskulinnya berkurang karena gaya hidup, dan energi femininnya malah lebih. Banyak cowok yang emosional zaman sekarang. Jadi istrinya emosional,
suaminya ikut emosional juga. Ini masalah utama kenapa banyak rumah tangga yang hancur, karena cowok nggak bisa diandelin lagi, dan cowok akhirnya menjadi lebih kayak cewek. Cowok semakin feminin makin sekarang. Level testosteron cowok, ya, cowok itu zaman dulu yang masih berburu, aktif tiap hari, outdoor ya, bukan kerja di kantor tiap hari. Itu energi maskulinnya otomatis tinggi. Cowok harus berburu untuk makanan. Jadi kesimpulannya, sebagai cewek sebagai istri, mereka harus mengandalkan suaminya untuk mendapatkan makanan, untuk apapun itu, oke? Jadi feminin itu istilahnya seperti air, dan maskulin itu istilahnya seperti wadahnya, seperti gelas, oke? Dan air ini butuh sebuah wadah untuk bisa stabil, oke? Dan karakter feminin ini yaitu seperti badai, hujan, oke? Jadi kadang-kadang ada badai pada saat mereka, misalnya pada saat cewek menstruasi, PMS, oke? Banyak cewek yang tiba-tiba marah, emosi ke sana ke sini, ya. Karakter feminin ini adalah seperti badai, sedangkan cowok ini adalah gelasnya yang menampung badai ini. Dan badai ini nggak selamanya. Cewek itu ada momen dimana mereka kalem selama 3 minggu misalnya, dan tiba-tiba suatu hari mereka marah-marah, emosi nggak terkontrol, oke? Ini karena karakter feminin. Dan sebagai cowok, kalau kita nggak punya energi maskulin ini, kita nggak bisa menjadi wadah buat air tersebut, dan air itu nggak bisa tenang karena air wadahnya nggak kuat, dua-duanya malah jadi air, oke? Dan akhir-akhirnya nih, banyak cewek yang akhirnya menjadi lebih maskulin. Yang cewek seharusnya bisa relax dengan energi femininnya, mereka menjadi maskulin. Oke, banyak cewek yang sebenarnya sekarang bikin keputusan buat suaminya. Banyak cewek yang sebenarnya mengontrol suaminya. Yang suaminya seharusnya memimpin, tapi malah cewek yang memimpin keluarga. Dan ini salah. Oke, bukan artinya cewek nggak bisa memimpin dalam perusahaan atau apapun itu, tapi dalam keluarga, cowok adalah yang harusnya memimpin dengan energi maskulin yang melindungi keluarganya. Tapi karena banyak cowok yang nggak bisa melindungi istrinya sendiri, keluarganya sendiri, banyak istri yang akhirnya energinya berubah dari feminin ke maskulin. Ini alasan kenapa banyak cewek yang menggila zaman sekarang, karena mereka nggak seharusnya memimpin keluarga. Harusnya suami yang memimpin keluarga, oke? Ini dari pengalaman saya sendiri. Ini bukan masalah suami punya penghasilan berapa, istri punya penghasilan berapa, tapi ini lebih ke energinya, oke? Energi maskulin ini, walaupun misalnya suami punya penghasilan lebih sedikit dibanding istrinya, tapi kalau energi maskulin, dia bisa dipercaya, bisa mendukung istrinya, bisa melindungi istrinya dari bahaya, istrinya bakal merasa aman, oke? Dan istrinya bakal otomatis respect sama suaminya. Itu aja. Jadi banyak suami yang sampai garuk-garuk kepala, stres, ngejelasin istrinya, bukan salah saya, ini salah kamu, kenapa kamu selalu nyari kesalahan saya, segala macam ya. Gak akan ada habisnya kalau kita jelasin secara logika, karena cewek bukan makhluk logika. Maksudnya bukan makhluk logika, tapi cewek itu nggak tahu apa yang mereka mau. Kalau mereka memimpin dan mereka nggak tahu apa yang mereka mau, kita ikutin apapun yang mereka bilang, kita tetap salah. Saya ikutin apa yang dia bilang, suruh bersihin rumah, saya salah. Saya nggak ikutin dia, nggak bersihin rumah, saya salah. Bukan masalahnya kita ngikutin dia atau enggak, apakah kita memimpin dan kita punya energi maskulin ini atau enggak. Itu aja. Oke, mau penghasilan kamu sebesar apapun, mau kamu punya six pack, kalau energi kamu feminin, oke, kamu kehilangan energi maskulin kamu, atau disebut juga dengan alpha male, kamu nggak bisa dipercaya sama istri sendiri. Oke? Mungkin kamu pernah dengar, segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Oke, energi itu nggak bisa bohong. Kalau kamu emang tukang bohong, nggak bisa dipercaya, kamu mau ngejelasin sesusah apapun sama istri kamu tahu kalau kamu itu orang nggak bisa dipercaya. Full stop. Oke. Jadi itu alasannya dulu kenapa banyak rumah tangga yang menggila, yang istrinya marah-marah terus sama suaminya, oke, dan suaminya nggak tahu kenapa, segala macam dia jelasin nggak pernah ada jawabannya, karena energinya yang salah, oke. Kayak itu bahas kenapa banyak rumah tangga yang gila zaman sekarang, yang berantem, yang segala macam masalah. Kedua, solusinya apa? Solusinya bukan ngejelasin istri kita bahwa
wah saya itu bukan pembohong, saya itu sebenarnya suami yang bisa dipercaya. Nggak akan merubah. Kalau karakter kamu, apa yang kamu lakuin tiap hari nggak berubah, nggak mungkin istri kamu bisa percaya sama kamu, dan kamu nggak bisa ngerubah, kamu nggak bisa cari solusinya. Karena solusi satu-satunya yaitu sebagai suami untuk mengembalikan energi maskulin ini yang udah lama hilang. Kita nggak bisa beli energi maskulin ini. Energi maskulin ini harus dibangun. Oke? Pada saat kita nge-gym, pada saat kita kerja keras ngedapetin uang, pada saat kita jujur, oke, nggak nyari jalan pintas, otomatis energi maskulin kita bakal meningkat. Oke? Dan makan sehat juga bisa meningkatkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah hormon yang bikin laki-laki lebih maskulin. Oke? Hormon yang bisa bikin kita membangun otot lebih cepat. Oke, makanya diet ini penting banget buat cowok, dan juga latihan beban, terutama kaki, ini penting banget buat cowok. Oke? Ini dari pengalaman saya sendiri menjadi seorang adiksi, candu segala macam zaman dulu ya. Pertama, istri saya nggak respect sama saya, walaupun saya udah punya penghasilan yang cukup besar gitu ya. Tapi nggak pernah ada puasnya gitu, karena dia tahu saya tuh nggak bisa dipercaya. Dan saya selalu nyari jalan pintas. Oke, jadi nggak ada jalan pintas untuk bisa ngebenerin solusi ini. Oke, jadi balik lagi buat para suami yang udah nyobain segala macam, beliin istrinya bunga, bikin surprise party buat ulang tahunnya, ngajakin istri liburan, segala macam pokoknya ya. Bersihin rumah, tetap salah. Apapun yang suami jalanin salah. Kamu harus rubah energi kamu. Oke, nggak ada jalan pintas untuk merubah energi selain untuk jujur dengan diri sendiri dan mulai meningkatkan level maskulinitas kamu. Ini satu-satunya jawaban, dan ini nggak gampang. Mungkin butuh bertahun-tahun untuk merubah gaya hidup ya, dan juga merubah cara komunikasi, dan nggak boleh emosional sebagai cowok. Bukan artinya cowok nggak boleh nangis ya. Cowok maskulin alpha male masih bisa nangis, oke? Tapi mereka nangis bukan karena lemah, tapi mereka nangis karena mereka nggak takut. Oke? Dan satu lagi nih, banyak cowok yang bilang saya tuh orangnya baik, selalu baik, tapi nggak tahu kenapa istri saya nggak respect. Banyak orang baik bukan karena mereka baik, tapi karena mereka kepaksa untuk baik. Oke? Orang yang benar-benar baik, mereka baik karena mereka baik. Oke, saya ulangi lagi. Banyak orang yang baik bukan karena mereka baik, tapi mereka kepaksa baik. Oke? Dan ini masalah utamanya. Kita harus baik bukan karena ada orang yang ngeliat, tapi karena kita baik, dan itu adalah hal yang harus kita lakuin untuk bikin kita ngerasa bisa bahagia. Gitu. Oke? Dan terus terang ya, dari pengalaman saya sendiri, selama 7 tahun terakhir belajar tentang pengembangan diri, tantra, tentang fitness, nutrisi, nggak ada jalan pintas. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan buat para suami yang misalnya kamu udah stres nggak tahu lagi apa jawabannya, kamu bisa ikut live coaching bersama saya, Ricky. Oke, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Di sana kamu bisa booking waktu kalau kamu pengen ngobrol dengan saya. Oke, dan kita bakal ngobrol dulu. Kalau saya yakin saya bisa ngebantu kamu bisa daftar untuk program live coaching ini. Dan saya juga ada program diet dan nutrisi. Ya, ini bakal ngebantu kamu untuk meningkatkan level testosteron kamu. Oke. Dan juga saya punya program semen retention dan juga ejakulasi dini. Jadi buat kalian yang punya masalah dengan ejakulasi dini, dan ejakulasi dini ini biasa ada hubungannya dengan energi juga. Oke. Energi yang perasaan bersalah segala macam, ini yang bikin cowok tidak merasa maskulin. Oke. Semakin kita bisa memuaskan istri di dalam kamar, dan kita juga bisa meningkatkan di luar kamar juga. Oke, ini saya bakal bahas banyak di program membership saya di YouTube. Oke, ini tambahan tips dari video yang saya bikin sebelumnya. Mungkin ada cowok yang nggak setuju bahwa semua masalah rumah tangga bukan penyebabnya energi maskulin. Sebenarnya gampang kalau kamu pengen tahu. Kenapa banyak pasangan yang baru kenal ya, zaman pacaran atau mungkin baru menikah, nggak ada masalah, suaminya selalu karena suaminya itu masih memiliki energi maskulin. Suaminya masih jatuh cinta dengan pasangannya. Oke? Banyak cowok yang zaman pacaran mereka mau nyetir sampai berjam-jam hanya untuk pegangan tangan doang.
Banyak cowok yang berkorban untuk istrinya, bahkan mau mati untuk istrinya, untuk pasangannya, ya, waktu jatuh cinta di awal-awal. Setelah mereka menikah berpuluhan tahun, puluhan tahun, akhirnya mereka nggak mau nunggu buat istrinya 5 menit udah kelamaan nungguin istrinya pakai makeup. Oke, kenapa? Apa yang rubah sih sebenarnya? Karena kita nggak menghargai istri seperti waktu pada saat masih zaman pacaran. Oke, ini dimana cowok ini paling maskulin pada saat mereka jatuh cinta sama istrinya, sama pacarnya. Oke, dia mau berkorban, dia mau nyetir, dia bisa ya, dan istri pun merasa pasangannya bahwa ini cowok bisa diandelin. Oke, tapi setelah bertahun-tahun menikah dan gaya hidup yang berubah, kita menghargai istri lagi. Oke, ini makanya kenapa penting banget untuk berlatih untuk bersyukur dan lain-lain, dan juga ngejalanin dopamine detox. Ini supaya kita bisa tetap tiap hari jatuh cinta dengan istri kita sendiri. Karena sayangnya ya, sifat manusia yaitu kita selalu nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita punya 5 indera, kita bisa ngelihat, bisa ngedengar, bisa mencium, bisa merasakan apapun itu. Kita nggak akan bisa menghargai indera pendengaran kita sampai kita hilang indera pendengaran. Saya sempat 3 minggu nggak bisa ngedengar karena demam berdarah. Oke, itu baru sadar bahwa ternyata untuk bisa mendengar itu sangat bersyukur. Dan sama dengan istri juga. Banyak suami yang nggak bisa menghargai istrinya sendiri karena mereka sibuk dengan nonton film biru, lihat sosial media. Mereka selalu banding-bandingin istrinya dengan dengan porn star, oke, bintang film, selebriti. Nggak mungkin bisa. Nggak akan ada habisnya. Oke, dan pikiran kita, imajinasi kita nggak bisa ngebedain apa yang kita alami ya dengan 5 indera kita dengan apa yang kita bayangkan atau imajinasi di pikiran kita. Mungkin ini banyak orang yang nggak ngerti. Banyak orang yang suka nonton film biru, mereka pikir nggak apa-apa. Tapi secara nggak sadar kita itu membandingkan pasangan kita sendiri dengan bintang-bintang film biru yang kita tonton misalnya. Oke? Jadi ini alasannya kenapa nggak ada jalan pintas buat cowok untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya selain dengan merubah dirinya sendiri untuk mengembalikan energi maskulin. Gitu. Yaitu dengan olahraga, dengan jujur dengan diri sendiri, kerja keras. Oke, ini satu-satunya jalan, dan merubah pola makan dan pola hidup. Gitu. Oke, itu tambahan aja. Karena terus terang ya, semua cowok itu bisa menjadi maskulin karena ini energi natural, energi alaminya cowok itu maskulin gitu. Ya, hanya kita lupa karena gaya hidup zaman sekarang. Dan tambahan juga nih buat istri, apa yang bisa saya lakuin sebagai istri untuk membantu suami saya untuk bisa lebih maskulin. Banyak istri juga yang sibuknya nyalahin suami, marah-marahin suami, menghukum suami untuk supaya suami bisa berubah. Tapi kalau kamu pikir-pikir lagi ya, sebagai istri, seberapa sering kamu marah-marah sama suami kamu tapi nggak pernah berubah. Jadi kesimpulannya apa? Kalau sesuatu kita lakuin berulang-ulang dan nggak ada hasilnya, kesimpulannya apapun yang kita lakuin itu nggak ada perubahannya. Berarti itu bukan solusinya. Oke? Nah, saran saya buat istri, jangan terus menghukum suaminya, tapi lebih mensupport suaminya. Kalau misalnya suaminya tukang judi, dibanding marah-marahin suaminya tukang judi, ya, lebih baik ngobrol baik-baik, mensupport dia. Oke? Kamu bisa bilang misalnya, oh, saya sebagai istri, saya peduli dengan kamu dan saya pengen membantu. Dibanding misalnya kita marah-marahin, kita hukum dia. Oke, sama dengan orang tua dengan anak juga. Anak saya kalau nakal, kalau saya marah-marahin tetap nakal. Tapi kalau saya bilang saya sebagai orang tua yang peduli dengan kebahagiaan dia mau dengerin gitu. Oke, jadi ini saran aja buat istri, jangan menghukum suami ya, tapi lebih mensupport. Oke, menjadi teman, menjadi ya, itu aja. Oke, segitu aja. Kayaknya videonya udah kepanjangan juga. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai lain kali.